kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan reaction sejarah Perang Dunia Pertama, tetapi ini secara singkat ya. Kan Perang Dunia Pertama kan itu kita kan udah reaction secara panjang tuh, udah sampai kebagi 17 part ya kan. Dan videonya tuh satu part aja udah panjang. Nah, itu kita udah nge-reaction sejarah Perang Dunia Pertama yang panjang itu loh ya kan. Dan ini BTW gua ini di tanggal 4 Desember ya. Nah, ini bersamaan dengan gua ya, ini gua langsung upload sini ya. Gak publish kayak yang lain ya. Belahan bumi Eropa. Oke, kita pergi ke tahun 1900-an. Jadi di era ini Eropa tuh lagi jaya-jayanya, kolonial di mana-mana, kekaisaran terbentang. Wis pokoknya ini titik tertingginya lah. Tapi di balik kejayaan ini, persaingan mereka tuh ketat banget. Mereka saling berlomba buat jadi yang terkuat. Anjay. Ditambah mereka tuh main circle. Ya, main circle. Dimulai dari kekaisaran Jerman yang punya hubungan baik banget sama kekaisaran Austria-Hungaria. Ya wis, dah kayak bestie lah. Dan sebaliknya, Austria-Hungaria yang punya hubungan buruk banget sama Serbia. Karena ya, si Serbia ini dia pingin nyatuin bangsa-bangsa Slavia Selatan yang ada di wilayah Austria-Hungaria. Dan Austria-Hungaria pun gak terima, dia nganggap Serbia sebagai ancaman besar. Lah, kan gue cuma mau nyatuin bangsa gua anjir. Tapi ini wilayah gua, blok. Karena kekaisaran terdiri dari banyak bangsa, dia tuh takut kalau satu bangsa lepas, bangsa yang lain juga bisa ikut memberontak. Mereka kok boleh lepas bang? Masa kita enggak ya kan? Bener nggak guys? Yoi. Ya wis, dia nggak mau ini terjadi lah. Nah ini yang bikin hubungan mereka jadi tegang. Sampai akhirnya ada satu peristiwa yang bikin ketegangan mereka memuncak. Jadi peristiwanya gini. Di suatu hari yang cerah di kota Sarajevo. Jadi di waktu itu lagi ada parade militer. Terus putra mahkota Austria-Hungaria dia ikut ngehadirin acara ini. Ayo bang. Ya dia kesana sama istrinya. Oh iya, BTW Sarajevo ini salah satu wilayah yang disatuin sama Serbia. Ya, yang gue ceritain di awal lah. Nah, tanpa disadari, di sana ada yang menanti kehadirannya. Kelompok Black Hand. Jadi mereka kelompok pemuda nasionalis dari Serbia. Nasionalis ekstrim. Nah, pas Ferdinand lewat, mereka tuh melemparin bom ke arah mobilnya. Tapi bomnya tuh mantul, terus kena mobil penjaga yang di belakangnya. Dan ya, si Ferdinand pun selamat. Terus dia pulang. Tamat. Gak gitu. Anda. Jadi habis ledakan ini dia tuh nggak langsung pulang. Dia malah OTW ke rumah sakit buat jenguk penjaganya. Nah di sisi lain kelompok yang lempar bom itu lagi dikejar-kejar sama penjaganya. Terus ada salah satu anggota Black Hand yang berhasil lolos. Ya orang ini. Dia pun mampir ke toko roti. Lah ngapain ke toko roti anjir? Ya lapar lah habis kejar-kejaran. Mas beli sandwich satu sama. Woi putar balik woi, lu salah belok. Hah? Oke, gua jelasin dulu kenapa Ferdinand bisa di sini. Jadi pas Ferdinand lagi OTW ke rumah sakit, supirnya ini malah salah belok. Dan plot twistnya dia berhenti pas di depan toko roti. Nah kelompok Black Hand ini pun ya. Dan ya mereka berdua pun tewas tertembak. Nah peristiwa ini awal meletusnya Perang Dunia I. Dan setelah Kaisar Joseph dengar kabar ini, dia pun marah besar. Ya ngamuk. Terus langsung deklarasiin perang ke Serbia. Tapi si Serbia punya backingan yang siap ngebantu dia, Rusia. Ya dari dulu mereka emang udah punya hubungan yang baik banget. Wis dah kayak adik kakak lah. Dan Rusia pun join war di pihak Serbia. Nah Austria-Hungaria pun minta bantuan ke bestinya. Ya Jerman. Join war nggak? Gas. Jerman pun juga ikut join war di pihak Austria-Hungaria. Dan lah, lu siapa anjir? Nah. Oh iya, jadi dia Prancis. Karena Prancis juga punya hubungan yang baik sama Rusia, dia pun juga ikut join war di pihak Serbia. Dan mereka pun kebagi jadi dua blok, Sekutu sama Sentral. Anjay. Dan perang pun dimulai. Austria-Hungaria langsung nyerang Serbia. Nah, pas awal perang ini Jerman punya ide. Karena Rusia dikenal lambat dalam persiapan perang, jadi dia mau nargetin Prancis duluan. Kalau udah sukses baru lanjut ngehantam Rusia.
Tapi dia punya masalah. Prancis ternyata punya pertahanan yang kuat banget di perbatasannya. A photo can be turned Ya, into a hot iklan. video. Iklannya Just ini upload lagi. your pics. Pick a prompt template and watch. Oke. Dan setelah berpikir panjang, Jerman Bisa-bisanya memutuskan buat iklan. menerobos Belgia. Tapi keputusannya ini malah dapat masalah baru. Inggris. Ya, Inggris ini marah karena Jerman nyerang Belgia yang punya status netral. Terus dia pun join war, ikut blok sekutu buat ngebela Belgia. Nah, di sisi lain, Jerman punya masalah baru lagi. Ternyata si Rusia udah siap lebih awal dari perkiraan Jerman. Terus dia mulai ngehantam mereka berdua dari front timur. Front timurnya gua serahin ke lu ya, Sep. Aman kan? Oke, aman-aman, serahin ke gua. Hehe. Dan Jerman narik beberapa pasukannya ke front timur. Nah, di sisi lain, ternyata Bisa Austria-Hungaria gini, wah. gagal nginvasi Serbia. Ya, upaya invasinya ditangkis terus sama Serbia. Nah, oke, kita balik ke Jerman lagi. Di front timur, Jerman sukses besar. Dia berhasil mukul mundur Rusia, bahkan hampir semua pasukannya dikalahin. Dan di front barat, Jerman juga berhasil maju terus, nembus wilayah Prancis. Anjay. Ya, dia berhasil unggul di dua front sekaligus. With the real plot armor villain lah. Terus pas pasukan Jerman hampir nyampe ke Paris, semua orang pikir kalau Prancis sudah kelar. Terus Jerman bakal menang cepet. Tapi pas pertempuran berlangsung, celah tengah Jerman ini kebuka. Ya, ini karena sayap kanan Jerman. Saking gaspolnya mereka ngejar pasukan Prancis sama Inggris, dia tuh sampai ninggalin celah. Dan ya, jenderal Prancis yang tahu peluang ini, Jerman blunder jir, tengahnya bolong. Hah, mana-mana? Saatnya epic comeback. Ya, dia nyuruh pasukannya berhenti mundur, terus berbalik maju. Ada hiburan Dan nih. ya, mereka pun berhasil ngejebak Jerman. Ya wis, kayak dijepit lah. Sekarang Jerman yang malah berbalik di posisi bertahan. Nah, pas kondisi lagi terdesak ini, muncullah ide brilian. Ya, Jerman punya ide, gali lubang buat pertahanannya. Dan ternyata idenya ini efektif banget. Ya, mereka berhasil berlindung dari tembakan, terus berbalik nembakin pasukan Prancis sama Inggris yang ada di ruangan terbuka. Nah, pasukan Inggris sama Prancis pun ikut-ikutan ngegali lubang. FOMO. Dan ya, mereka pun keterusan, terus bikin pertahanan parit. Nah, dari sini pertempuran pun berubah drastis. Mereka mulai main perang parit, strategi bertahan. Mereka saling nembak dari balik lumpur. Nah, karena mereka saling bertahan, pertempuran ini tuh berlangsung lama banget. Dan front barat pun jadi macet. Ya, mereka stuck di sana, saling nembak. Nah, karena di front barat macet, sekutu cari cara lain buat ngelemahin Jerman. Ya, mereka ngebuka front baru. Mulai dari Australia yang ngambil Nugini dari koloni Jerman. Terus sekutu juga mulai ngelibas koloni Jerman yang ada di Afrika. Oh iya, sekutu juga kedatangan teman baru. Jepang tuh lagi sibuk ngebangun kekaisaran. Terus dia manfaatin perang ini buat memperluas kekaisarannya. Dia ngambil alih hampir semua koloni Jerman di Asia. Dan Oh, Yoshihito. Jepang tuh lagi sibuk ngebangun itu masih dipimpin kekaisaran. Terus dia Yoshihito, manfaatin perang perang pertama. ini buat memperluas Perang kekaisarannya. pertama. Dia ngambil alih hampir semua koloni Jerman di Asia. Dan Italia, sebenarnya di awal dia punya aliansi bareng Jerman sama Austria-Hungaria. Perjanjian mereka tuh saling ngebantu kalau salah satu wilayah mereka diserang. Tapi pas perang pecah, yuk gas nggak, jangan perang. Loh, kan di perjanjian gua bantu kalau pas wilayah kalian diserang. Ya, ini wilayah kita diserang. Loh, bukannya kalian yang nyerang duluan? Anjir. Wis, sekarang malah asuk. Dan Italia milih buat netral. Tapi nggak lama kemudian, dia malah join sekutu. Ya, dia tuh ikut karena dijanjiin wilayah. Terus dia perang sama Austria-Hungaria. BTW, blok sentral juga kedatangan teman baru. Si Ottoman, dia keseret karena Jerman. Jadi ceritanya gini, di waktu itu dua kapal Jerman lagi dikejar-kejar sama Inggris di Laut Tengah. Nah, karena udah kepepet, dia masuk ke wilayah Ottoman. Dia ngumpet di sana. Terus Jerman minta tolong buat Ottoman pura-pura beli dua kapalnya. Nah, karena mereka temenan, jadi Ottoman ini iyain aja. Halo semuanya, persembahkan kapal baru gua. Lah, kayak mirip punya Jerman. Ya kan gua beli punya dia. Dan si Jerman malah pakai kapal itu buat nyerang si Rusia. Loh, kok lu nyerang gua? Lu join sentral. Bukan itu. Lah, siapa lagi? Itu kapal lu, blok. Dan Rusia, Inggris sama Prancis langsung deklarasi perang ke Gitu, Ottoman. Pak. Oh, welcome to blok sentral. Dan ya, Ottoman pun join blok sentral. Terus si Bulgaria, dia ikut blok sentral karena punya dendam lama. Jadi dulu pas perang Balkan selesai, Bulgaria ini menang besar. Tapi endingnya dia dikhianatin sama temennya sendiri, terutama Serbia.
Ya, wilayah yang berhasil direbut malah dirampas lagi. Jadi dia muak sama si Serbia ini. Terus tiba-tiba Jerman datang buat ngehasut. Join circle kami aja, ntar kami bantu buat ambil wilayah lu yang direbut. Gimana? Gas nggak? Gas. Tapi walaupun ada teman baru, sekutu ini lebih unggul dari sentral. Terutama Ottoman. Ottoman ini sebenarnya belum siap perang. Jadi selama pertempuran dia kalah di banyak front. Nah, karena Jerman sadar kalau sekutu lebih unggul, jadi dia mulai ngelakuin hal gila. Jadi gini, sebelum perang mereka netapin peraturan. Peraturannya gini, jangan tenggelamkan kapal sipil, jangan bunuh sipil, jangan pakai gas beracun, dan jangan jadi iblis. Ya, Jerman melanggar peraturan itu. Mulai dari pembunuhan massal, pembakaran pakai gas beracun, dan dengan kapal Lusitania yang isinya warga Amerika. Nah, Amerika. Tapi maksudnya apa woi? Dan ya, Amerika pun join sekutu. Nah, masuknya Amerika ini masalah besar buat blok sentral. Karena pas di awal perang, dia tuh kayak jadi pabriknya dunia. Dia nge-ekspor bahan bakar, senjata, makanan, wis semuanya lah. Jadi pas ekonomi Eropa lagi hancur karena perang, Amerika ini malah cuan. Nah, dengan kehadiran Amerika, sekutu pun makin OP. Tapi pas nggak lama Amerika join, Rusia malah udahan. Karena ya ekonominya udah hancur banget, rakyatnya banyak yang mati kelaparan. Nah, karena kondisi Rusia udah chaos banget, inilah waktu yang tepat buat revolusi. Dan kekaisaran Rusia pun bubar. Nah, pas Rusia keluar, Jerman bisa fokus sepenuhnya ke front barat. Tapi mereka juga dapat kabar buruk. Pasukan Amerika lagi berlayar OTW ke Eropa. Jadi Jerman ngerencanain serangan besar-besaran sebelum Amerika datang. Ya, targetnya nguasain Eropa lah sebelum si Amerika sampai. Dan Jerman ini sukses, dia berhasil mukul mundur sekutu di front barat. Tapi ya sia-sia, karena setiap serangan besarnya Jerman ini malah makin melemah karena sumber dayanya yang terbatas. Ya, dia ngos-ngosan ngejoki dari early sampai late game. Nah, ini yang jadi kesempatan sekutu buat nyerang balik. Terus pas bulan Juli 1918, Jerman ini berhasil didorong balik. Ya, waktu itu Amerika udah sampai dan Jerman pun mulai mundur terus. Nah, karena sumber daya blok sentral udah melemah, mereka mulai jatuh satu persatu. Ya, kekaisaran mereka bubar. Terus akhirnya pas 11 November 1919, mereka pun resmi gencatan senjata. Ya, damai. Dan para pasukan pun mulai keluar dari Paris, terus bikin perjanjian damai buat ngatur ulang dunia. Anjay. Ya wes, mereka sadar lah kalau perang tuh cuman bawa kehancuran. Dan ya, mereka pun happy ending. Ya enggak, sampai 21 tahun ke depan. Tamat. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Tumben nih dapat hiburan juga nih ya. Jadi kalau mau nonton sejarah perang dunia pertama secara singkat, ya udah nih ke Wimo Bara ya. Subscribe channelnya dia ya.